tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita nyanyi sama-sama dari awal. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus Bapa baik bagiku. Tuhan Yesus Bapa baik bagimu. Tuhan Yesus Bapa baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu
pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Katakan, Tuhan Yesus Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus Dia mengampuniku. Tuhan Yesus Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus Dia mengampuniku. Tuhan Yesus Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus Dia nyatakan. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus katakan di segala waktu. Di segala waktu Tuhan Yesus dinyatakan di segala waktu. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Namanya Tuhan menara yang teguh, warna benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhan menara yang teguh, warna benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Nyatakan, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Menyatakan namanya Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhan menara yang teguh, warna benteng
yang perkasa, ya Bapa yang kekal, Guru batu keselamatan. Sekali nyatakan namanya Tuhan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Nyatakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Kau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nyatakan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, mari serukan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nyatakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Kau yang termulia Tuhan, haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain hanya Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau. Hikmatku lebihi pikiranku, jalanku di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalanku di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain, tiada yang lain Tuhan. Tiada yang ku andalkan selain, tiada yang lain. Tiada yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kami percaya. Hanya Kau Tuhan, kami percaya. Oh, besar kuasa-Mu, Engkau aja Tuhan. Tiada nama-nama yang lebasan, yang lebasan. Tiada nama yang lemur, yang lebasan, yang lebasan. Tiada baraba yang lebasan, yang lebasan, yang lemur. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka.
Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kata keempat Yesus di kayu salib, yaitu korban penghapus dosa. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Matius pasal 27 ayat 46. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib adalah memintakan pengampunan Allah bagi mereka yang menyalibkan Dia. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kata kedua yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib adalah memberikan pengampunan Allah kepada penjahat yang bertobat. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kata ketiga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib adalah menitipkan ibunya Maria kepada murid-muridnya agar mereka merawat Maria di masa tuanya. Kemudian katanya kepada murid-muridnya,
inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kata keempat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib mengungkapkan bahwa Yesus adalah korban penghapus dosa seluruh umat manusia dan penderitaan yang dialaminya ketika ia menanggung hukuman dosa seluruh umat manusia. Firman Allah berkata, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa yang kita pelajari? Yang pertama, kita belajar di sini adalah upah dosa ialah maut. Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bila seorang bekerja, ia akan mendapat upah. Begitu pula, bila seorang berdosa, ia juga akan mendapat upah, yaitu maut. Maut berarti mati masuk neraka. Tuhan Yesus berkata, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa ada api yang tak terpadamkan di neraka. Upah dosa ialah maut, berarti dibuang ke dalam api yang tidak terpadamkan di neraka. Tetapi maut juga berarti terpisah secara kekal dari Allah. Tidak lagi bisa mengalami hadirat Allah. Allah tidak lagi menjawab doa orang-orang yang ada di neraka. Firman Allah berkata, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Sesusah-susah hidup di dunia, bila kita bertobat, kita masih bisa berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Firman Allah berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi di neraka tidak ada lagi hadirat Tuhan. Tuhan sudah tidak lagi menjawab doa orang-orang yang berada di alam maut. Sementara mereka terpanggang dan tersiksa oleh api kekal dan menjerit-jerit minta tolong. Tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi kemungkinan keluar dari hukuman kekal. Sebab tidak ada hadirat Tuhan di neraka. Allah tidak lagi mendengar jeritan orang-orang yang berada di neraka. Tuhan tidak lagi menjawab doa mereka. Suatu gambaran yang amat mengerikan. Neraka bukan lelucon. Upah dosa memang maut. Karena itu kita tidak boleh gampang berbuat dosa dan tidak boleh hidup di dalam dosa. Firman Allah berkata, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Firman Allah berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab dengan tegas mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Firman Allah berkata,
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika Allah menjadi manusia, Dia memakai nama Yesus yang berarti Allah menyelamatkan atau Tuhan adalah juru selamat. Firman Allah berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sebagai Allah yang menjadi manusia, Yesus hidup tanpa dosa. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus sendiri pernah menantang orang-orang yang membenci Dia. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Sudah lebih dari 2000 tahun berlalu, belum ada yang dapat memberikan bukti bahwa Yesus pernah berbuat dosa. Yang ada dalam Alkitab adalah sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Seorang pendosa seperti Pilatus saja harus mengakui sampai 3 kali bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Lalu kenapa Yesus sampai mati di kayu salib? Firman Allah mengatakan, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus mati di kayu salib bukan untuk menjalani hukuman dosanya sendiri. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia. Ketika ia melihat Yesus, Yohanes Pembaptis bersaksi, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Firman Allah menjelaskan bahwa Yesus mati di kayu salib bukan untuk menjalani hukuman dosanya sendiri. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia. Itulah sebabnya ketika ia tergantung di kayu salib, Yesus berkata, kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab pada saat ini, Yesus sedang menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia. Ketika berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat ini, Yesus sedang menjalani hukuman kebinasaan
dijauhkan dari hadirat Tuhan, menggantikan seluruh umat manusia. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata keempat yang diucapkannya saat dia tergantung di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat ini Tuhan Yesus sedang menggenapi firman Allah yang berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa artinya ini bagi kita? Yang pertama, ini berarti hukuman dosa amat mengerikan. Selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan, selama-lamanya ditinggalkan oleh Tuhan. Bila Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia saja gentar menghadapi hukuman dosa, ketika ia menjadi korban penghapus dosa, sampai ia harus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apalagi kita manusia berdosa, kita harus takut dan gentar terhadap kemungkinan jatuh ke dalam hukuman kekal di dalam api neraka. Kita harus memastikan bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Allah berkata tentang Dialah, yaitu Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, yaitu percaya kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Pengampunan dosa oleh karena nama Yesus. Firman Allah berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Selamat dari hukuman dosa, selamat dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, selamat dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, selamat dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya saudara diselamatkan dari hukuman dosa, diselamatkan dari tuduhan rasa bersalah karena dosa, diselamatkan dari penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, diselamatkan dari kebiasaan berbuat dosa. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kata keempat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia tergantung di kayu salib adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab pada saat ini Yesus sedang menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia. Pada saat ini Yesus sedang menjalani hukuman kebinasaan, dijauhkan dari hadirat Tuhan, menggantikan seluruh umat manusia. Bila Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia saja gentar menghadapi hukuman dosa, ketika ia menjadi korban penghapus dosa, sampai ia harus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apalagi kita manusia berdosa, kita harus takut dan gentar terhadap kemungkinan jatuh ke dalam hukuman kekal di dalam api neraka. Oleh karena itu, jangan kita hidup di dalam dosa. Firman Allah berkata, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Mari kita takut akan Tuhan. Mari kita menjauhi dosa, menjauhi kejahatan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih.
Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Kata keempat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia tergantung di kayu salib adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab pada saat ini Yesus sedang menjalani hukuman dosa, menggantikan seluruh umat manusia. Pada saat ini Yesus sedang menjalani hukuman kebinasaan, dijauhkan dari hadirat Tuhan, menggantikan seluruh umat manusia. Bila Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia saja gentar menghadapi hukuman dosa, ketika ia menjadi korban penghapus dosa, sampai ia harus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita harus lebih peduli akan nasib orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Tuhan Yesus. Kita perlu berdoa syafaat untuk keselamatan mereka. Firman Allah berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Selain berdoa, kita juga harus lebih rajin memberitakan Injil. Tuhan Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Memberitakan Injil tidaklah sesukar yang saudara pikirkan. Cukup beritakan kebaikan Tuhan yang pernah saudara terima dari Tuhan. Mengenai orang yang tadinya gila karena dirasuk oleh setan legion, tetapi kemudian menjadi waras ketika Tuhan Yesus mengusir setan legion itu dari dalam dirinya. Firman Allah berkata, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Begitu pula dengan kita. Kita perlu lebih rajin bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus mengenai segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atas kita dan bagaimana ia telah mengasihani kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembahmu Tuhan.
selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud, menyembahmu Tuhan. Kau inginkan Yesus korbanku. Kau inginkan penebus dan Tuhanku. Kau inginkan anak domba Allah, dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Kau inginkan Yesus korbanku. Kau inginkan penebus dan Tuhanku. Kau inginkan anak domba Allah, dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Kau inginkan Yesus korbanku. Kau inginkan penebus dan Tuhanku. Kau inginkan anak domba Allah, dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan.
Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kanama kafandato kanama kafandato kanama kushai kanama kushai. Kata keempat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia tergantung di kayu salib adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab pada saat ini Yesus sedang menjalani hukuman dosa menggantikan seluruh umat manusia. Pada saat ini Yesus sedang menjalani hukuman kebinasaan, dijauhkan dari hadirat Tuhan, menggantikan seluruh umat manusia. Bila Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia saja gentar menghadapi hukuman dosa ketika ia menjadi korban penghapus dosa, sampai ia harus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apalagi kita manusia berdosa. Kita harus takut dan gentar terhadap kemungkinan jatuh ke dalam hukuman kekal di dalam api neraka. Oleh karena itu, mari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita memiliki kepastian pengampunan dosa. Yang kedua, mari kita bertobat dan jangan lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, mari kita lebih rajin berdoa syafaat untuk keselamatan orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang keempat, mari kita lebih rajin menyaksikan kebaikan Tuhan yang pernah kita terima dan alami kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ilialamo kanama kafandato kanama kafandato kanama kushai kanama kushai kikiti kata patoli alamofa kanama kafandato kanama kushai. Bapa kami yang di sorga, kami percaya bahwa bila kami mengaku dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan Allah bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah berhala. Ampuni kami bila kami pernah terlibat dalam dosa menyembah Tuhan dengan cara yang salah. Ampuni kami bila kami pernah tidak menghormati Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ampuni bila kami pernah tidak menghormati hari kudus Tuhan. Ampunilah ya Bapa bila kami pernah tidak menghormati orang tua kami. Ampuni Tuhan bila kami pernah terlibat dalam dosa pembunuhan, kemarahan, pertikaian, perselisihan, iri hati, dan dengki. Ampuni kami Tuhan bila kami pernah terlibat dalam dosa perzinahan, percabulan, hawa nafsu, dan penyimpangan seksual. Ampuni kami ya Bapa bila kami pernah terlibat dalam dosa mencuri, berdusta, dan menjadi saksi dusta atau memfitnah orang. Ampuni kami bila kami pernah terlibat dalam dosa serakah, menginginkan dan atau mengambil milik orang lain secara tidak sah. Ampunilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk yang pernah menimpa kami dan keturunan kami karena dosa-dosa ini kami batalkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang kuat dan semua roh jahat yang pernah bekerja mengganggu kami dan keturunan kami karena dosa-dosa ini, kami usir sekarang dan jangan pernah kembali lagi. Terima kasih Bapa, oleh karena iman kepada Tuhan Yesus,
kami sudah menjadi ciptaan baru. Roh Kudus berdiam di dalam kami. Kami sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan keinginan kudus di dalam hati kami dan memampukan kami untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan di mata sesama. Tolong kami Tuhan untuk bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyalipkan keinginan-keinginan berdosa dan memilih untuk melakukan apa yang benar. Tolong kami Tuhan untuk rajin berdoa syafaat untuk keselamatan orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tolong kami Tuhan untuk rajin menceritakan kebaikan Tuhan yang pernah kami terima dan alami kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ilialamo kanama kafandato kanama kafandato kanama kusyai. Mari kita ucapkan doa pengakuan iman ini bersama-sama sekarang. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami minta segala pekerjaan iblis yang membutakan pikiran mereka kiranya dihancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman dan membawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Kami mohon agar masalah rumah tangga Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, segala pekerjaan iblis ini kami binasakan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar rumah tangga anak-anak-Mu dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk selesaikan sekolah, selesaikan kuliah dengan hasil yang sangat baik. Kami berdoa buat mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Tuhan buka jalan agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami berdoa agar Tuhan jauhkan anak cucu kami daripada pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak cucunya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup,
Tuhan pertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Karuniakan kepada anak-anak-Mu kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang memerlukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Mari Tuhan, kami minta agar kuasa kesembuhan Tuhan dinyatakan kepada anak-anak-Mu sekarang ini. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus hadir di sini sekarang ini untuk menyembuhkan, melenyapkan segala macam sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta setiap orang yang sakit sekarang ini menerima kuasa kesembuhan Tuhan Yesus sekarang. Dan kuasa kesembuhan Tuhan Yesus itu melenyapkan semua sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Kami berdoa agar yang butuh pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan beri usaha, yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, kebencian, tidak mau mengampuni. Aku usir sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku usir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua kita yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Bapak atau Ibu membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Bapak atau Ibu, kami mohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2026 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami.
Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga, dan kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa, yang berkuasa selama. Terpujilah, terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau Tuhan yang tidak pernah berubah, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cinta Kau.
Namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Bapa di surga, kami cintakan, namamu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaanmu ditegakkan dalam pujian, dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya.